semuanya baik-baik semua ya, sehat-sehat semua ya. Oke, sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau gitu, supaya makin semangat, kita memuji Tuhan sambil bangkit berdiri ya. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita akan nyanyikan pujian dari Hari Ini Harinya Tuhan. Tahu semua kan lagunya? Oke, kita nyanyikan lagunya bareng-bareng sambil pakai gerakan. Yang semangat ya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ya dari awal. Yang semangat. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita lanjutkan memuji Tuhan dan mendengarkan firman, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan sudah melindungi dan menyertai kami dari tadi malam hingga pagi ini Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita nyanyikan pujian Matahari Bersinar Terang. Pasti sudah hafal kan? Kita nyanyikan sambil semangat dan pakai gerakan ya. Dia masih semangat kan? Kita nyanyikan satu pujian lagi, Matahari Bersinar Terang. Udah hafal semua kan pasti? Kita nyanyikan bareng-bareng sambil semangat dan pakai gerakan ya, jangan lupa. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya, lebih semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Hari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Tetap semangat ya, jangan lupa pakai gerakannya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita
bersinar terang, burung berhijaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa, nama Tuhan yang esa. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali di sekolah minggu pagi ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk dapat menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami hadir ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Sertai kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Nah, pembacaan kita pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dan kita baca bersama-sama. Dari Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dengan banyak nasihat, menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sukundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menanti kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Autikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Seperti apa sih kira-kira pandangan dan suasana saat Paulus menyampaikan firman Tuhan? Nah, kita lihat dulu video berikut ini. Kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas.
Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, Jangan ribut, sebab ia masih hidup. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Di sini diceritakan bahwa Paulus adalah seorang pemberita Injil. Paulus memberitakan Injil dan meneguhkan iman orang-orang yang ia temui. Saat Paulus ingin melanjutkan perjalanannya ke Syria, ada berita. Ada berita tentang pembunuhan terhadap dirinya. Dalam memberitakan Injil dan hidup benar sesuai dengan perintah Tuhan, Paulus hidup penuh sekali dengan bahaya. Tapi Paulus tetap hidup dengan benar. Paulus tetap memberitakan firman Tuhan, menguatkan iman orang-orang yang merasa takut. Apakah kita juga demikian? Pernah nggak sih kita ngerasa takut? Apalagi dengan sekarang adanya coronavirus yang membuat adik-adik semua tidak bisa pergi ke sekolah, main bareng sama teman-teman, bahkan mau keluar rumah aja takut. Takut nggak? Takut dong. Kayun juga takut, sama. Tapi justru dalam keadaan takut seperti itu, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah firman Tuhan. Jadi saat kita lemah, saat kita takut, firman Tuhanlah yang akan menguatkan kita. Nah, dengan cara apa sih kita memberitakan Injil, memberitakan firman? Apakah seperti Paulus? Tidak harus seperti Paulus. Banyak kok cara yang harus kita lakukan, seperti setiap hari Minggu. Kita tahu kalau hari Minggu itu kita mau ke sekolah Minggu. Walaupun kita tidak sekolah Minggu bertemu dengan langsung, tapi kita bisa sekolah Minggu online. Kita ajak papa mama, ayo kita beribadah. Atau teman-teman kita, atau saudara kita, pagi-pagi, ngantuk mah, aku mau lihat Siva. Jangan, dahulukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena dalam setiap ketakutan kita, firman Tuhanlah yang menguatkan kita. Hidup dengan benar itu tidak mudah. Sama, Paulus pun sampai diancam dibunuh. Lalu, apakah dengan ketakutan itu kita memilih tidak hidup dengan benar? Anak Tuhan tidak seperti itu. Kak, hidup dengan benar itu gimana sih? Contohnya, kita sopan kepada orang tua. Kalau teman kita ada yang jatuh, kita bersepeda, brak, jatuh. Apa yang kita lakukan? Syukurin jatuh, syukurin, gitu. Itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan hidup dengan benar, menolongnya, membantunya berdiri. Kalau jatuhnya di sekolah, kita bawa ke UKS. Kalau jatuhnya di jalan, kita coba antar dia ke rumah.
Apakah dia baik-baik saja? Selalu berbakti sama orang tua. Kita kan sering nih, lebih banyak waktu di rumah. Kita bisa bertemu ayah, mama, papa, kakek, nenek. Apa sih yang bisa kita bantu? Misal, kita membantu meringankan pekerjaan orang tua kita. Mama kita sibuk masak, kita bantu buang sampah. Kita tidak bikin keributan. Kalau kita habis main, main dibereskan. Tidak berkata kotor, hidup dengan sopan, dan hidup dengan benar adalah hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya kita harus sering mendengarkan firman Tuhan. Seperti Paulus, mau menumbuhkan iman orang-orang dengan bercerita, dengan menyampaikan firman. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Paulus yang selalu Tuhan sertai dalam memberitakan Injil. Kalau kita lihat cerita yang tadi, kalian ingat nggak anak kecil yang bernama Eutikus? Pernah nggak sih kita seperti Eutikus? Saat kita sekolah minggu mendengarkan kakak bercerita, tiba-tiba gini, ngantuk. Disuruh baca firman Tuhan, ogah-ogahan. Pernah nggak Eutikus mendengarkan firman Tuhan? Karena terlalu lama, sampai ia tertidur dan akhirnya jatuh. Tapi sekali lagi, Tuhan menunjukkan kuasanya melalui Paulus. Saat Eutikus jatuh, semua orang bilang dia sudah mati. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus? Jangan ribut. Dia masih hidup. Paulus mendekapnya, sehingga anak tersebut hidup. Itulah kuasa Tuhan. Tuhan selalu menyertai Paulus. Dari situ semua orang percaya, semua orang mendengarkan Paulus. Bahkan Paulus tetap melanjutkan memberitakan firman Tuhan hingga pagi. Apakah kita mau hidup dengan benar? Mau, Kak? Nggak usah dijawab pakai teriak-teriak. Kita tanya dalam hati kita, mau nggak kita hidup dengan benar menjadi anak Tuhan yang baik? Kalian jawab sendiri ya, di dalam hati kalian masing-masing. Nah, sekarang mari kita berdoa. Kita tutup firman kita dengan doa kepada Tuhan Yesus. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup dengan benar, hidup dengan sopan. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami dari segala macam bahaya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan ya, dan tetap menjadi anak Tuhan yang hidup dengan benar. Ya, adik-adik sudah selesai semuanya mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak sekolah minggu. Nah, tapi masih tetap semangat kan? Kita nyanyikan satu lagu lagi, Yesus Cinta Semua Anak di Dunia. Tetap semangat dan pakai gerakan ya. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi
adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah usai. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk pandemi yang ada di negara kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan negara kami supaya kami dapat kembali berkumpul di gereja-Mu dan melakukan aktivitas seperti dulu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ibadah kita hari ini telah usai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.